Maka di dalam menulis juga seperti demikian. Kita harus berusaha, bekerja keras. Karena menulis ini tidak mudah. Menulis ini apalagi bagi pemula, sangat-sangat sulit. Ya karena dia bingung dari mana mau dimulai, dari mana yang harus, indikator apa yang harus dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, satu nikmat yang terbesar adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Yang kita ketahui bahwa di masa pandemik ini banyak saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan penyakit, dan ada di antara mereka yang telah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan juga memberkahi apa yang merupakan amalan-amalan mereka selama di dunia. Baik. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini sesungguhnya materi yang sangat indah adalah ketika kita mampu menuangkan apa yang merupakan keinginan kita. Jadi di sini yang saya akan bawakan terkait dengan aku bangga jadi penulis. Aku bangga jadi penulis. Nah, di sini terkait dengan aku bangga jadi penulis, sebenarnya menulis itu adalah hal yang indah, mudah jika orang di situ tekun terhadapnya. Dan menulis itu akan sulit ketika tidak memiliki keinginan di dalamnya. Saya katakan menulis di sini artinya bukan kita coret-coret begituan ya, tetapi kita menulis sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dibaca oleh khalayak ramai. Nah, kemudian di sini adalah yang pertama yang perlu kita bahas adalah mengapa harus menulis. Iya, di situ bagus. Jadi mengapa kita harus menulis? Nah, menulis ini adalah satu hal yang indah yang saya katakan tadi, yang kita mampu menuangkan, ilmu kita, yang mampu kita tuangkan ilmu kita dalam sebuah lembaran, dalam sebuah catatan-catatan yang orang banyak bisa mengambil manfaat darinya, yang orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Dan menulis ini para ulama menggunakan sebagai metode di dalam mengambil amal jariyah, Lihatlah Ibnu Qayyim al-Zawjiyah atau Ibnu Taimiyah, yang beliau memiliki usia yang tidak terlalu panjang tetapi menghasilkan karya-karya yang banyak, sehingga dengan karya-karya tersebut orang lain bisa membacanya walaupun beliau sudah meninggal, tetapi namanya harum dengan apa? Dengan ilmunya yang tertuang dalam buku-bukunya yang sangat banyak. Di dalam buku-bukunya yang sangat banyak, yang orang bisa mengambil faedah
dengan ilmu tersebut orang bisa mengamalkannya. Maka ketika kita harus menulis, ilmu yang kita dapatkan, kita tuangkan dalam sebuah tulisan yang orang lain bisa mengambil manfaat yang sangat banyak darinya. Kemudian adalah indahnya jadi penulis. Kenapa dikatakan satu keindahan ketika menulis? Itu menulis memiliki seni tersendiri. Menulis itu memiliki seni tersendiri. Keahlian seseorang yang dituangkan dalam sebuah lembaran demi lembaran. Keahlian seseorang mampu mengungkapkan ilmunya dalam perkara kenyataan yang tadinya ada pada dirinya, dia hanya memilikinya sendiri, tetapi ketika dia menulis, dia menuangkan dalam sebuah karya, maka di situ akan nampak ilmunya. Dengan itulah dia menjadi amal jariah bagi siapa yang membacanya. Kemudian yang berikut adalah apa manfaat menulis. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit terkait dengan manfaat menulis. Tentunya menulis itu memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama juga adalah membuat kita disiplin. Ya, membuat kita disiplin ilmu, disiplin waktu, dan disiplin tenaga. Karena kenapa? Karena kita menulis ini kita membutuhkan waktu yang baik. Kita mampu mengontrol diri kita. Dengan menulis tersebut, tentunya kita mampu agar orang-orang itu bisa mengambil faedah, manfaat dari apa yang kita tuangkan. Bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang untuk menulis lagi. Karena orang yang membaca buku itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah orang yang menikmati buku tersebut. Yang kedua adalah orang yang menikmati sekaligus mempelajari. Menikmati dan sekaligus mempelajari. Apa yang dia pelajari di situ? Yang dipelajari di situ adalah pola bahasa yang kita gunakan. Tentunya orang akan mengambil manfaat ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang seakan-akan orang lain atau yang pembaca di situ masuk berada di dalamnya. Kalau kita membuat tulisan terkait dengan perperangan, kita harus memilih bahasa yang seakan-akan orang yang membaca itu ikut di dalam medan perperangan tersebut, medan pertempuran di situ. Lihatlah para sejarawan ketika mereka menulis kisah para sahabat, ketika mereka menulis kisah Muhammad Al-Fath, mereka bawa seakan-akan pembaca itu berada di dalam medan pertempuran tersebut, sehingga menarik untuk diikuti. Kemudian adalah menulis dapat menghasilkan uang. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bisnis, kita berkait dengan pendapatan dari hasil penulisan, sebenarnya menulis juga ini bisa menghasilkan bisnis terbaik. Dan seberapa sering penjumlahan atau percetakan yang dicetak buku kita, di situ kita bisa mendapatkan manfaat. Kita bisa mendapatkan manfaat dari hasil penulisan kita. Kalau memang toh kita menulis untuk bisnis, ya. Tetapi biasanya ketika buku kita itu, hasil karya kita itu indah, walaupun kita tidak niatkan untuk berbisnis, itu orang akan tertarik untuk membelinya.
Dan di situ kita akan mendapatkan hasil yang insya Allah apa yang kita inginkan tersebut. Tentunya orang. Nah, yang berikut adalah terkaitlah jadikan menulis sebagai hobi bukan paksaan. Nah, di sini pada slide berikutnya adalah jadikan menulis sebagai hobi bukan paksaan. Nah, kalau kita sudah menulis di sini disebabkan karena karena tekanan, maka biasanya menghasilkan karya yang tidak menarik. Biasanya menghasilkan karya yang tidak menarik. Karena dia tertekan. Sementara kalau menulis ini merupakan hobi, maka ini akan menghasilkan karya yang indah. Akan menghasilkan karya yang indah. Kenapa demikian? Karena namanya hal yang ditekan itu tidak akan sehati. Karena hal yang ditekan itu tidak akan sehati, tidak akan sinkron dengan hati kita, dengan keinginan kita. Maka ketika kita menulis itu harus memiliki hati yang tenang. Nanti insya Allah akan ada poin-poin pembahasannya ya, bagaimana masuk di teknik menulis. Ini masih sekedar pembuka bagaimana seseorang itu menjadi penulis. Nah, terkadang ada juga orang yang bisa, dia gemar membaca, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia baca tersebut. Dia sudah memiliki ilmu yang banyak, tetapi dia tidak mampu menyampaikannya. Ada juga orang yang bisa berbicara, tetapi ilmunya itu tidak bisa dia tuangkan dalam bentuk zahiriyah, dalam bentuk yang nampak, dalam bentuk buku, misalkan seperti itu. Ya, dia tidak mampu untuk menuangkan di dalam sebuah karya. Tetapi kalau berbicara, masya Allah ya. Tetapi kita berusaha bagaimana kita gabungkan antara keduanya, berretorika, kemudian kita bisa tuangkan dalam sebuah tulisan karya yang dengan tersebut orang banyak mengambil manfaat. Kalau cuma kita berbicara, terkadang biasanya orang lupa lagi setelahnya, ya. Karena beberapa minggu ke depan, bulan ke depan, orang tidak lagi mendengarkannya. Tetapi ketika orang membaca, biasanya ada orang yang memiliki kelebihan ketika dia membaca, masya Allah, daya tangkapnya itu sangat cepat. Dan ada juga yang memang diberikan kemampuan untuk mendengar saja. Dengan daya dengar itu dia memiliki pancaran atau energi pengingat itu sangat tinggi ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada slide yang berikutnya adalah terkait dengan lihat pohon rambutan ya. Sini. Lihat di situ saya tampilkan sebuah pohon rambutan yang bisa kalian perhatikan buah rambutan ya. Saya kira menarik di sini. Setiap orang suka dengan rambutan. Kenapa saya pilih rambutan di sini? Karena tidak ada orang yang tidak suka dengan buah rambutan. Semua orang pada dasarnya itu suka dengan buah rambutan yang manis ya, yang menggoda. Nah, panen pahala dan dosa. Nah, kenapa saya taruh seperti ini? Nah, kenapa ada panen pahala atau dosa? Nah, perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pahala. Tadi saya sudah singgung. Ini kalau kita menulis perkara yang baik, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita, dan kita sampai meninggal kita mendapatkan dosa. Nah, kalau kita mendapatkan pahala ya. Kalau kita menulis perkara yang jelek, maka kita akan mendapatkan dosa jariah. Apalagi ucapan kita, tulisan kita itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semakin dipres, berubah ucapan kita, berubah kata-kata kita, maka itu kita akan mendapatkan dosa. Maka hati-hati menulis di media sosial, termasuk menulis di media sosial, hati-hati dengan ucapan-ucapan yang jelek, mencela orang, atau awal kita yang ada orang yang posting kemudian kita mencela, kita orang yang pertama mencela, kemudian ada yang ikut mencela, maka kita mendapatkan dosa pertama. Karena kita memberikan contoh yang tidak bagus.
Banyak yang mencela, datang lagi si A, si B mencela, si C mencela lagi. Nah, di situ kita mendapatkan dosa dari apa yang mereka kerjakan. Karena kita memberikan contoh yang tidak bagus. Nah, kalau kita menulis hal yang indah, hal yang menarik, kita ambil dari sumber-sumber yang jelas, dari Al-Quran dan Sunnah, dari pendapat para a'immah, para ulama. Kita ambil hadis-hadis, kita kutip hadis-hadis yang sahih dari Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, atau Imam Ahmad dan yang lainnya. Kita tahu susunan derajat hadis itu, tingkatan hadis itu, kita lihat bahwasanya dia derajat yang sahih, bukan yang dhaif atau apalagi yang maudhu. Iya. Maka kita akan mendapatkan pahala, tetapi kalau kita sebarkan, termasuk kita menyebarkan berita-berita dusta, ya, berita bohong, hadis palsu, itu kita mendapatkan dosa. Maka menulis adalah hal yang indah yang seseorang itu bisa mempertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Maka hati-hati menulis, ya. Makanya kenapa saya taruh buah rambutan di sini, karena dia di kulitnya, di luarnya berduri, ya. Di luarnya itu berambut, seakan-akan itu seram, tetapi di dalamnya enak, ya. Nah, seharusnya tadi duren, ya, yang ditaruh, ya, duren. Kalau duren itu luar biasa, ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada kiat-kiat menjadi penulis. Nah, kiat-kiat menjadi penulis ini adalah inti pembahasan kita di kiat-kiat menjadi penulis. Bagaimana seorang itu menjadi penulis? Kalau tadi itu masih sekedar pengantar-pengantar saja untuk mengarah kepada menulis. Nanti di sini, insya Allah di 2 hari pembimbingan penulisan. Ini saya belum beri materinya. Nanti ada pembimbingan penulisan yang nantinya dicetak dalam sebuah dalam buku yang insya Allah orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Nah, jadi diharapkan untuk dicatat atau di screenshot kiat-kiat menjadi penulis. Kiat-kiat menjadi penulis. Yang pertama adalah rajin dan tekun. Rajin dan tekun. Nah, perhatikan di situ. Saya tampilkan sebuah gambar yang ada 2 orang pekerja bangunan yang dia menyusun bangunannya dari satu bata ke bata berikutnya akan menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh, yang tinggi, megah, lagi menjulang tinggi. Susunan dari yang kecil ternyata bisa menghasilkan bangunan yang sangat indah. Dari yang kecil, tidak harus kita memulai yang besar. Saya mau menulis buku yang 10 jilid. Nggak usah langsung seperti itu. Kita menulis yang 20 lembar, 50 lembar kayak itu, terkait dengan kisah, tapi kisah-kisah yang jelas, ya. Bukan kisah Abu Nawas, ya. Jangan terlalu dipaksakan. Kemudian jangan terlalu memaksakan diri untuk masuk pada penulisan yang memang kita tidak mampu. Nanti stres. Nah, kemudian yang berikut adalah kiat-kiatnya, yaitu harus rajin membaca. Nah, kalau kita ingin menjadi penulis, tentunya kita harus memiliki ilmu yang matang, ilmu yang bagus. Kita menguasai apa yang harus kita tulis tersebut. Ya, kita harus menguasai, kita harus mengetahui alur penulisan kita. Jangan sampai arah tulisannya kita yang satu ke timur, satu ke barat. Ya, tidak nyambung dengan apa yang merupakan judul atau referensi yang menjadi patokan dalam penulisan. Itu harus connect antara keduanya, ya. Yang berikut adalah memiliki referensi. Nah, tadi kita sudah lihat atau rajin membaca, yang membaca di sini tadi kita katakan bahwasanya membaca itu untuk menampung ilmu agar kita bisa menuangkan nantinya. Karena kalau otak juga tidak dibiasakan untuk membaca, biasanya susah juga kita mengeluarkan ilmu yang kita miliki. Yang ujung-ujungnya adalah kita memiliki pendapat sendiri. Apalagi kita menulis buku agama, ujung-ujungnya berpendapat sendiri. Ya, itu tidak bisa, ya. Kita harus mengambil pendapat para ulama kemudian kita simpulkan. Begitu cara di dalam sebuah penulisan. Nah, kemudian memiliki referensi. Nah, harus kita memiliki referensi. Kalau kita misalkan menulis buku, ya nantinya insya Allah akan dijelaskan berikutnya, pemateri berikutnya terkait dengan jenis-jenis penulisan, ya. Kalau kita menulis
tentang kisah, atau kita menulis tentang buku agama, kita menulis tentang pendidikan, kita menulis tentang sosial, itu memiliki pola bahasa yang berbeda yang kita harus gunakan. Pola indikator juga harus berbeda. Kita harus fokus pada sumber pembahasan kita. Maka dengan itu kita harus memiliki referensi. Sehebat-hebat apapun seseorang, dia harus memiliki referensi agar lebih ilmiah. Karena kalau cuma menulis dengan karya sendiri, dengan hasil pikiran sendiri, banyak orang bisa. Tetapi agar lebih ilmiah lagi, kita harus memiliki referensi dari para ahli di dalamnya. Misalkan, kalau kita mengambil sebuah hadis, kita mengutip sebuah hadis, maka kita lihat hadis ini, derajat hadis tersebut dia sahih atau tidak, dia palsu atau tidak, bagaimana caranya. Saya tidak memiliki ahli di situ. Siapa yang paling berhak di situ di dalam kita mengambil ilmu? Tentunya ahli hadis, bukan tukang sapu jalanan. Iya kan? Kalau kita ke dokter saja, kalau kita sakit paru, tidak mungkin kita pergi ke dokter gigi, iya kan? Nanti dicabut parunya semua. Nah, kita harus pergi ke ahlinya. Kita harus memiliki referensi kepada yang ahlinya. Kita jadi referensi, baik itu referensi melalui buku, melalui media, ataupun bisa langsung kepada orang-orang yang memang ahli di dalamnya. Kita sharing di situ, berdialog terkait dengan apa yang merupakan tujuan kita menulis. Ya, kita misalkan saya ingin menulis terkait dengan bagaimana cara jalan kaki ke langit. Bisa enggak? Ya, nah di situ ternyata orang bilang itu cuma mimpi. Ya, adakah orang bisa jalan kaki ke langit? Tidak ada ya. Ternyata itu orang akan mengatakan itu hanya sebuah mimpi. Kalau kita mengatakan bahwasanya bagaimana caranya saya ingin berjalan misalkan dari Buton ke Ternate. Saya ingin pergi dari Buton ke Ternate, misalkan seperti itu, atau ke Ambon. Orang yang berpengalaman di situ akan memberikan saran. Kamu bisa dua keadaan yang kamu bisa. Yang pertama adalah engkau menggunakan kapal laut atau pesawat. Nah, akan diarahkan kepada orang yang ahli. Maka di situ referensi sangat penting di dalam menulis ya. Yang berikut adalah, perhatikan di situ sebuah gambar ya. Ada anak-anak ya, mereka bertarung. Perhatikan, ada yang menggunakan senjata buatan dari pohon pisang, dari pelupa pisang. Ada juga yang menggunakan senjata asli. Dengan sasaran apa? Sasarannya adalah bagaimana dia bisa fokus pada titik yang diinginkan. Nah, itu yang jadi fokus. Maka di dalam menulis orang harus menentukan judul pembahasan. Apa yang harus saya bahas? Apa yang harus saya kaji? Misalkan kalau saya ingin menulis terkait dengan kesehatan, nah kita tulis judulnya karena kesehatan itu luas. Ya, itu kalau judulnya saja kesehatan berarti itu bukunya berjilid-jilid dan jilid. Tetapi kalau kita menulis misalkan kesehatan gigi, misalkan satu kesehatan, bagaimana kesehatan gigi, maka kita memiliki judul yang lebih fokus. Satu permasalahan. Nah, jadi kita harus memilih judul apa ya, judul apa yang paling bagus, yang menarik untuk dibaca secara umum. Kemudian judul itu apakah dia perkara agama, ataukah dia perkara bagaimana bersahabat, apakah bagaimana dia cara belajar yang baik, bagaimana cara salat yang khusyuk, bagaimana cara memahami makna sebuah ungkapan la ilaha illallah misalkan. Maka dia harus memiliki judul, fokus pada apa yang merupakan patokannya. Jadi kemudian yang berikut adalah, perhatikan ya, ini sebuah pohon. Pohon ini memiliki makna yang indah. Ada yang di sampingnya memiliki daun, dia rimbun ya. Ada satu di sebelahnya juga tidak memiliki daun, dia hanya sebuah rangka saja.
Nah, di dalam menulis tadi kita sudah ambil judul ya. Kita sudah ambil judul, kita sudah tentukan judul apa ya yang saya ingin bahas. Nah, kita sudah tentukan judulnya, kemudian kita tentukan indikator pembahasan. Nah, bagaimana indikator, apa gunanya indikator kaitannya dengan judul tadi? Nah, kalau kita sudah mendapatkan judul, kita harus susun indikator pembahasannya. Apa-apa saja yang saya akan bahas di judul tersebut. Misalkan saya contohkan tadi terkait dengan terkait dengan makan ya, terkait dengan pola makan sehat ya, 4 sehat 5 sempurna, atau cara makan yang baik untuk tidak menambah lemak ya. Misalkan kita ambil indikatornya di situ, kita harus cara makan yang baik di situ kita misalkan harus menggunakan menggunakan sendok misalkan, atau ada juga yang mengatakan bahwasanya makan dengan 3 jari sunnah Rasulullah SAW, kemudian makan sambil duduk ya. Di situ indikator-indikator, minum sambil duduk. Jadi di situ kita memiliki indikator-indikator yang merupakan merujuk kepada judul pembahasannya nantinya, sehingga kita terfokus dalam sebuah pembahasan, kita fokus di dalam penulisan buku. Nah, jadi di sini saya tuliskan, saya bawakan di situ ada ranting-ranting di situ. Ranting-ranting di situ menunjukkan bahwasanya ada sumbernya, ada judulnya, ada pohonnya, maka di situ memiliki ranting. Di ranting disitulah yang saya katakan adalah sebagai indikator. Indikator pembahasan yang akan mengokohkan pohon tersebut, menjadikan indah pohon tersebut. Ingat sebagai tulisan kita, ketika tulisan kita itu indah, masya Allah, bagaikan pohon yang rimbun, menghiasi, ya, memberikan kesejukan. Maka jadilah penulis itu mudah, ya. Kalau kita memiliki teknik-teknik dalam penulisannya, kita memiliki cara di dalam merangkai untuk menghasilkan sebuah buku. Nah, perhatikan di sini sebuah gambar kerikil. Kira-kira orang bertanya apa lagi maksudnya ini Ustaz, dia taruh lagi gambar kerikil di situ. Orang memungut kerikil-kerikil di situ. Nah, di sini adalah mengumpulkan ide. Ya, mengumpulkan ide. Nah, ide di sini, cara mengumpulkan ide sangat-sangat banyak ya. Terkadang juga ada orang berat di dalam apa yang saya mau buat ya, bagaimana caranya ya. Nah, di sini cara mengumpulkan ide ya. Yang poin yang kelima adalah itu mengumpulkan ide. Di sini kalau kita mengumpulkan ide akan satu demi satu itu akan tersusun, terkumpul menjadi banyak, bagaikan batu ya, yang sebutir demi sebutir akan menjadi banyak ketika dikumpulkan. Nah, untuk cara mengumpulkan ide kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini cara mengumpulkan ide, poin yang kelima. Sebenarnya cara mengumpulkan ide itu sangat banyak ya, tergantung dari kita sendirinya, tergantung dari seseorang itu. Tetapi pada dasarnya orang itu biasanya ketika menghadirkan ide yang indah, gagasan-gagasan yang menarik itu biasanya dia harus orangnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira, bahagia, atau dalam keadaan bersantai-santai. Nah, dia harus dalam keadaan santai-santai. Ya. Kemudian dia harus menulis, makanya dia harus menyiapkan buku-buku kecil, catatan-catatan kecil yang dia harus bawa. Entah dia naik kendaraan, kemudian dia teringat dengan indikator, misalkan dia dalam pencarian indikator, ide untuk menyusun indikator. Nah, dia naik kendaraan, dia memiliki buku dan pulpen dicatat di kantungnya. Oh, dia dapatkan ide yang bagus terkait dengan judulnya, dia berhenti dulu, dia catat. Oh, ini saya dapatkan tadi, saya catat ya, dicatat supaya nantinya disatukan. Kemudian dalam keadaan santai ya, misalkan rekreasi, kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah, itu akan menyegarkan pikiran kita. Di situ biasanya banyak hadir ide-ide gemilang. Maka di situ juga dicatat untuk ini dalam hal mengumpulkan ide. Kemudian bisa dia langsung datang ke taman, di taman-taman yang indah. Kemudian di situ
dia bisa menulis idenya, dia menulis apa yang muncul yang sebagai hal gemilang yang bisa dimasukkan untuk mendukung judulnya. Itu sebagai cara untuk mengumpulkan ide. Nah, yang berikut adalah menyusun ide. Nah, perhatikan, menyusun ide yang kita sudah dapatkan tadi setelah kita kumpul, kita susun. Nah, perhatikan di situ sebuah batu yang dikumpulkan satu demi satu dengan tempat-tempat yang berbeda, ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang indah. Ada pohon kelapanya, bisa membuat pohon kelapa, bisa membuat kura-kura. Perhatikan di situ gambar yang sangat indah yang tersusun dari satu batu, satu demi satu menghasilkan karya, menghasilkan gambar yang menarik. Maka ide-ide tadi yang sudah kita dapatkan, indikator-indikator yang kita telah dapatkan, kita satukan. Kita satukan, kemudian kita susun berdasarkan poin pembahasannya. Ketika kita sudah susun satu misalkan sampai 10, kita lihat lagi. Kita lihat indikator tersebut kira-kira mana yang paling pas untuk poin pertama, mana yang paling pas untuk poin kedua, dan seterusnya. Bagaimana caranya untuk kita mengetahui seperti begitu? Maka di situ harus ada konsultasi. Kalau belum biasa di dalam menulis buku, biasanya agak kesulitan ya, karena dia lagi bingung bagaimana cara untuk mendapatkan alur penulisannya, supaya orang membaca itu, oh dia ceritanya nyambung terus, ya dia nyambung terus. Nah, kalau memang sudah tidak nyambung lagi dengan yang lainnya, bikin lagi bab baru. Ya, bikin lagi bab baru. Sehingga di situ di dalam penyusunan ide-ide akan menarik orang ketika membacanya. Nah, jangan lupa untuk bahagia ya. Ya, menyusun ide itu harus dia bahagia. Ya. Jangan tertekan. Kenapa? Ketika menulis itu harus orang punya hati yang indah, ya, hati yang sejuk, hati yang tenang. Hati yang sejuk, karena kalau biasanya orang yang bekerja atau menulis kemudian hatinya lagi galau, biasanya sulit untuk menulis, sulit untuk menulis, tidak mampu untuk menuangkan, akan menambahkan orang menjadi stres, ya, akan membuat orang menjadi stres, tertekan, sehingga apa, pasti dia tinggalkan buku tersebut, dia tinggalkan tulisan tersebut. Itu pasti. Kenapa? Karena dia memaksakan diri di dalam menulisnya. Karena dia memaksa untuk menghasilkan karyanya. Tetapi ternyata dia dalam keadaan tertekan. Dia punya masalah, ya, masalah pulsanya, masalah, ya, banyak sekali uang nisasinya, ada pulsa nisasinya. Itu yang jadi masalah. Maka dia harus fokus, dia harus gembira ria, ya. Kemudian jika sulit menulis, nah ini biasanya jika sulit menulis, sering terjadi. Ketika asik-asik menulis, tiba-tiba wah, hilang idenya semua. Hilang idenya. Biasanya orang itu akan bosan. Ketika ya dia sudah sulit untuk menulis, biasanya akan bosan, akan stres, ya. Maka di situ yang pertama adalah ketika dia sudah bosan, dia stres dengan tulisannya. Ya, dia tidak bisa menghasilkan tulisan yang tadinya dia menulis 1 lembar atau 2 lembar, ternyata tidak sampai pada hari itu, maka dia hentikan menulisannya. Bukan berhenti, ya, bukan berhenti total, tapi dia berhenti saat itu, tidak usah menulis. Dia cari aktivitas lain. Mungkin dia pergi main dia olahraga, dia main lompat tali, atau dia main lomba lari karung, atau dia ambil aktivitas yang lain, atau dia baca Al-Qur'an, atau dia pergi cerita-cerita diskusi. Yang akan menghilangkan tertekannya, menghilangkan dia stres. Ya, kalau memaksakan diri, wah, biasanya orang stres, ya. Dia harus olahraga. Ini adalah kalau orang yang sulit untuk menulis. Jangankan menulis, membaca Al-Qur'an saja. Ketika hatimu tidak bersatu dengan Al-Qur'an, maka kita diperintahkan untuk tinggalkan Al-Qur'an. Bukan tinggalkan selamanya, ya. Kita tidak usah membaca Al-Qur'an, tidak usah kita menghafal saat hati kita lagi bertolak belakang dengan Al-Qur'an.
Ya, karena itu akan kita memaksa sesuatu yang tidak sepadan di situ, biasanya kita akan stres. Maka banyak orang juga yang menghafal Al-Quran gila, iya, karena seperti begitu dia mempelajari hal dengan niat yang jelek. Kemudian di dalam penulisan, ketika kita ingin menulis hasil yang baik, maka jangan lupa bahwasanya berdoa itulah penting. Ya, berdoa itulah sangat penting. Kalau tadinya kita tidak mampu untuk menghasilkan karya karena kita di situ tertekan dengan suatu permasalahan, tertekan dengan hati kita yang tidak sepadan, tidak bersatu, maka akan menghasilkan hal yang stres biasanya. Iya, sehingga kita bosan, kita akan menjadikan benci, kita jengkel, seperti itu biasanya akan terjadi. Maka kita harus meninggalkannya dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat apapun kita harus membutuhkan doa, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mudah jika Allah mempermudah dan tidak ada yang sulit jika Allah mempermudah urusan-urusan itu. Kalau kita bangga sombong dengan kemampuan kita, kalau Allah mempersulit, tentunya antum tidak akan bisa. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimudahkan di dalam menulis. Yang berikut adalah sebuah hal yang indah, adalah berdoa dan berusaha adalah kunci kesuksesan. Ya, berdoa dan berusaha adalah kunci kesuksesan. Tidak ada orang yang mengandalkan dirinya hebat, ya, merasa dia mampu, merasa dia kuat, dia mampu untuk menulis walaupun tanpa menggunakan referensi, ya, itu orang yang sombong, ya. Dia mampu menulis tanpa mengharapkan pertolongan dari Allah, ini orang yang kufur, ya. Maka dia harus berdoa, kemudian dia berusaha. Kenapa harus dibarengi dengan usaha? Perhatikan saja. Kalau kalian coba praktekkan, masuk ke dalam sumur, kemudian kalian berdoa, ya Allah keluarkanlah saya, ya Allah keluarkanlah saya, cuma berdoa saja tanpa berusaha, maka yakin sampai habis doamu antum tidak akan bisa keluar dari dalam sumur. Bagaimana caranya untuk berusaha di situ? Kita teriak dengan minta tolong, supaya orang bisa mendengarkan suara kita dengan suara yang keras. Jangan minta tolong dalam hati, ya, tetapi kita mengeluarkan suara kita, saut kita, agar orang itu bisa mendengarnya, sehingga di situ adalah usaha kita. Maka di dalam menulis juga seperti demikian. Kita harus berusaha, bekerja keras, karena menulis ini tidak mudah. Menulis ini apalagi bagi pemula, sangat-sangat sulit. Ya, karena dia bingung dari mana mau dimulai, dari mana yang harus indikator apa yang harus dibahas. Nah, kalau sekiranya kita memiliki suatu permasalahan di dalam penulisan, misalkan ada indikator-indikator, ya, kita sudah blank di dalam penulisan tersebut. Indikatornya kita sudah pusing dalam indikator. Yang tadi kita sudah bikin banyak cabang-cabang indikator-indikator pembahasan. Ternyata kita bahas indikator pertama, di situ habis bahan kita. Apa lagi, ya, jangan dipaksakan di situ, di indikator satu itu. Tetapi kita pindah ke indikator berikutnya. Kita cari indikator yang mudah saat itu. Kita cari indikator-indikator yang mudah kita bahas. Nah, kalau sudah di situ lagi terputus di situ, maka jangan memaksakan diri, biasanya akan stres di situ. Tetapi carilah indikator lagi yang mudah yang kita akan bahas. Nah, jika sekiranya dari semua indikator-indikator masih tetap juga sulit, maka tadi saya katakan tinggalkan dulu menulis. Cari aktivitas lain untuk menghilangkan tekanan kita, menghilangkan stres kita, agar kita kembali fresh lagi, kemudian kita kembali untuk menulis. Mungkin sebelum kita menulis, kita sholat 2 rakaat sebagaimana Imam Bukhari. Ketika menulis hadis, satu hadis dia sholat dulu, ya. Sholat 2 rakaat, masya Allah, ya. Dia sebelum dia menulis, setiap menulis hadis dia sholat dulu. Mungkin bisa antum praktekkan seperti begitu. Sehingga apa? Lihat, ya, bukunya, kumpulan hadis-hadisnya luar biasa, ya. Imam Bukhari hadisnya itu lebih tinggi derajatnya, dan juga syarat-syarat pengambilan hadisnya juga dia memberikan syarat yang ketat. Bukan berarti bahwasanya para penulis hadis yang lain tidak berberkah, ya, semua berberkah, ya, tetapi Allah lebihkan. Imam Bukhari dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukunya, ya, kitab Bukharinya. Naam. Kemudian di situ adalah
Oh ya, terakhir berarti kita sudah sampai di ujung pertemuan kita, materi kita di sini. Sebelum terakhir saya ucapkan bahwasanya ingat kiat-kiat di dalam menulis, poin-poin penulisan tadi, teknik-teknik di dalam menulis harus diketahui, dan ini nantinya kita akan praktekkan ya. Kita langsung praktekkan untuk menulis dan nanti akan dicetak bukunya. Nanti akan dicetak bukunya, akan dibimbing langsung. Saya akan membimbing di 2 harinya nanti. Saya akan membimbing bagaimana cara menulis buku, bagaimana menghasilkan ide-ide, menyusun indikator, kemudian bagaimana pembahasan, apa yang duluan harus dibahas. Di situ perlu juga konsultasi ya, konsultasi. Kalau stres tadi saya katakan ya, nanti dilihat saja bagaimana caranya supaya menghilangkan dari tekanan-tekanan tersebut. Karena tekanan juga itu mempengaruhi bagaimana kita menuangkan karya kita. Jangan lupa untuk di video nanti lihat di Lampai Channel. Di situ Bahagia dengan Sunnah. Jangan lupa di subscribe ya. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.